Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Saputro dengan NIM 225339 dari Prodi Teknik Informatika kelas 5. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu OIRU, platform digital penukaran minyak jelantah. Lanjut, anggota. Kami beranggotakan 5 anggota. Yang pertama Rival Arya Yusuf Trian dengan NIM 22533702. Yang kedua Rizky Ahmad Naufal dengan NIM 22533705. Yang ketiga Reza Afandi dengan NIM 22533715. Dan saya sendiri Budi Saputro dengan NIM 22533699. Yang kelima Lailatul Nur Rahmah dengan NIM 22533701. Untuk outline-nya, yang pertama itu latar belakang, yang kedua apa itu OIRU, yang ketiga analisis pasar, yang keempat analisis kompetitor, yang kelima tools, yang keenam flowchart, yang terakhir yang ketujuh implementasi dan demo. Apa itu minyak jelantah? Minyak jelantah adalah minyak bekas hasil dari proses penggorengan makanan yang telah digunakan berulang kali. Minyak ini biasanya mengalami perubahan karakteristik seperti warna yang menjadi lebih gelap, tekstur yang lebih kental, dan aroma yang kurang sedap. Secara kimiawi, minyak jelantah mengandung senyawa hasil oksidasi dan degradasi termal, seperti asam lemak bebas dan zat polimer yang terbentuk akibat paparan suhu tinggi dan reaksi dengan sisa makanan. Di sisi lingkungan, pembuangan minyak jelantah secara sembarangan seperti ke saluran air atau tanah dapat menyebabkan dampak buruk seperti pencemaran air, kerusakan ekosistem, hingga penyumbatan saluran drainase. Oleh karena itu, pengelolaan minyak jelantah secara bertanggung jawab melalui pengumpulan dan pengolah ulang menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Minyak jelantah juga dapat menjadi sumber daya ekonomi baru jika diolah dengan teknologi yang tepat, menjadikannya tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi. Minyak jelantah adalah limbah rumah tangga dan industri yang seringkali terabaikan dalam pengelolaannya, padahal dampaknya terhadap lingkungan sangat signifikan. Ketika minyak jelantah dibuang sembarangan ke saluran air atau tanah, hal ini tidak hanya mencemari sumber air bersih, tapi juga mengganggu ekosistem sekitar. Sayangnya, kesadaran masyarakat akan bahaya limbah ini masih rendah. Ditambah lagi dengan terbatasnya sistem pengelolaan limbah yang terstruktur dan mudah diakses. Namun, di sisi lain, minyak jelantah memiliki potensi besar untuk didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomis seperti biodiesel, sabun, dan lilin. Kondisi ini mendorong terciptanya OIRU, sebuah inisiatif berbasis digital yang bertujuan untuk memberikan solusi praktis bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang inovatif, OIRU tidak hanya menawarkan pengelolaan limbah, tetapi juga memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka. Apa itu OIRU? OIRU merupakan sebuah platform digital inovatif yang dirancang untuk menjawab permasalahan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui pengelolaan limbah minyak jelantah. Dengan memanfaatkan website OIRU, masyarakat dapat dengan mudah mengumpulkan minyak jelantah yang telah mereka gunakan di rumah atau tempat usaha dan menukarkannya dengan poin. Poin-poin yang terkumpul ini nantinya dapat ditukar dengan berbagai kebutuhan pokok seperti sembako, sehingga memberikan nilai tambah langsung kepada pengguna. OIRU hadir sebagai solusi praktis dan berkelanjutan untuk mengatasi dampak negatif dari limbah minyak jelantah, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang. Analisis pasar. Pasar untuk pengelolaan minyak jelantah memiliki potensi yang sangat besar, terutama di Indonesia, di mana konsumsi minyak goreng mencapai jutaan liter per tahun. Limbah yang dihasilkan dari penggunaan minyak ini umumnya berasal dari rumah tangga, usaha kecil seperti warung makan, hingga industri besar seperti restoran dan pabrik makanan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah dan dukungan dari pemerintah
dalam kampanye berkelanjutan, potensi pasar untuk platform seperti Oiro menjadi semakin luas. Selain itu, masyarakat urban yang semakin peduli terhadap isu lingkungan menjadi segmen pasar yang sangat potensial untuk dijangkau. Oiro juga memiliki peluang besar untuk menjangkau kalangan usaha kecil menengah yang ingin mengelola limbah mereka dengan cara yang lebih bertanggung jawab sekaligus ekonomis. Analisis kompetitor. Dalam industri pengelolaan minyak jelantah, terhadap beberapa pemain lain yang juga menyediakan layanan pengumpulan limbah minyak, baik yang berbasis komunitas maupun komersial. Namun, Oiro memiliki keunggulan yang membedakannya dari para kompetitor, yaitu pendekatan berbasis teknologi digital yang memungkinkan proses pengelolaan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Sistem poin yang diterapkan oleh Oiro memberikan insentif langsung kepada pengguna yang seringkali ditawarkan oleh kompetitor lainnya. Selain itu, fokus Oiro pada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan manfaat ekonomi langsung seperti sembako juga menjadi nilai tambah yang sulit ditandingi. Hasil olahan. Hasil pengolahan minyak jelantah dapat diubah menjadi berbagai produk bernilai ekonomis, seperti biodiesel yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, sabun cuci yang biodegradable, lilin dengan kualitas tinggi, hingga pupuk dan juga lampu minyak. Dan lanjut ke tools. Untuk toolsnya di sini kami menggunakan 7 tools. Yang pertama HTML, kedua CSS, ketiga JavaScript, yang keempat PHP, yang kelima MySQL, yang keenam Laravel, dan yang terakhir GitHub. Untuk pengerjaan pertama itu HTML, Hypertext Markup Language, adalah bahasa utama yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. HTML memungkinkan pengembang menyusun elemen seperti teks, gambar, tabel, tautan, dan berbagai komponen lainnya yang menjadi kerangka dasar sebuah website. Sebagai fondasi utama dalam pengembangan web, HTML bekerja bersama CSS dan JavaScript untuk menciptakan halaman web yang menarik dan interaktif. CSS Cascading Style Sheets adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain dan mengatur tampilan elemen-elemen pada halaman web. Dengan CSS, Anda dapat mengontrol berbagai aspek visual dari elemen HTML seperti warna, ukuran, tata letak, font, dan animasi. CSS memisahkan konten HTML dari presentasi, sehingga membuat pengelolaan dan pemeliharaan situs web menjadi lebih mudah. Kemudian JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan developer untuk membuat halaman web yang interaktif. Dari menyegarkan umpan media sosial hingga menampilkan animasi dan peta interaktif. Fungsi JavaScript dapat meningkatkan pengalaman pengguna situs web sebagai bahasa script sisi klien. JavaScript adalah salah satu teknologi inti dari World Wide Web. Misalnya, saat menjelajah internet, kapanpun Anda melihat carousel gambar, menu tarik turun, klik untuk menampilkan, atau warna elemen yang berubah secara dinamis di halaman web, Anda melihat efek JavaScript. Kemudian PHP, Hypertext Preprocessor, sebuah bahasa script yang terutama digunakan untuk pengembangan aplikasi web. Pada dasarnya, PHP berfungsi di server dan menangani proses data sebelum dikirimkan ke browser pengguna. Ini artinya, PHP termasuk dalam kategori server-side scripting, yang menjadikannya pilihan populer dalam pembuatan situs dinamis. Kemudian MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam aplikasi web. MySQL mendukung pengelolaan data dengan menggunakan bahasa SQL, struktur query language, memungkinkan pengembang untuk melakukan operasi seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan pengawasan data. Kemudian Laravel adalah kerangka kerja framework PHP berbasis open source yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi web modern.
Dan arsitektur MVC model view controller, Laravel menyediakan fitur unggulan seperti routing yang fleksibel, ORM, eloquent untuk pengelolaan database, sistem templating black, autentikasi bawaan, dan alat pengujian yang kuat. Laravel memungkinkan pengembang membangun aplikasi web dengan lebih cepat, efisien, dan terstruktur. Laravel dalam pengembangan Oiro kami menggunakan Laravel 10. Laravel 10 mendukung pengembangan aplikasi web yang lebih stabil dan modern dengan fitur seperti tipe pengembalian yang lebih ketat, penghapusan kode usang, dan peningkatan sistem routing. Dengan Laravel 10, proyek ini dapat memanfaatkan teknologi terkini untuk menciptakan aplikasi yang lebih efisien dan mudah dikelola. Arsitektur MVC. Arsitektur MVC itu ada 3, yaitu view, controller, dan juga model. Nah, arsitektur MVC atau model view controller adalah pola desain perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama ada model yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis. Yang kedua ada view yang menyajikan data kepada pengguna dalam bentuk antarmuka yang mudah dipahami. Yang ketiga ada controller, berfungsi sebagai penghubung antara model dan view. Nah, Laravel menggunakan arsitektur MVC untuk mempermudah pengelolaan kode, meningkatkan skalabilitas, dan memisahkan tanggung jawab tiap komponen dalam aplikasi. Lalu ada GitHub. GitHub menjadi platform utama dalam pengembangan proyek Oiro karena menyediakan sistem manajemen versi yang andal, memudahkan kolaborasi tim melalui fitur pull request dan code review, serta memungkinkan pengelolaan tugas dengan issue dan project boards. Dengan GitHub, setiap perubahan kode terdokumentasi dengan baik, memudahkan pelacakan dan pengelolaan versi, serta mendukung integrasi dengan alat otomatisasi seperti CI/CD untuk memastikan kualitas dan stabilitas proyek tetap terjaga. Ini adalah link project GitHub untuk website Oiro yang dapat di-scan barcode-nya dan akan menampilkan project GitHub website Oiro. Di sini juga ada flowchart aplikasi Oiro. Yang pertama ada flowchart login user. Yang pertama yaitu mulai. Lalu ada pilihan sudah punya akun atau belum. Nah, jika belum, maka melakukan register. Jika sudah, jika iya, maka langsung login. Nah, setelah melakukan register, langsung login. Lalu, setelah login, masuk ke halaman utama. Setelah masuk ke halaman utama yaitu dashboard dan selesai. Nah, flowchart yang kedua yaitu flowchart login admin. Yang pertama dengan mulai, lalu login, lalu ada halaman utama, lalu dashboard admin, dan selesai. Lalu yang ketiga ada flowchart penukaran jelantah. Yang pertama yaitu mulai, lalu halaman penukaran, jelantah, lalu input data, dan selesai. Nah, yang selanjutnya ada flowchart penukaran poin. Yang pertama yaitu mulai, yang kedua halaman penukaran, yang ketiga poin, lalu memilih produk, lalu input data, dan lalu selesai. Oiro adalah website pengumpul minyak jelantah yang nantinya dapat ditukarkan dengan poin. Nah, poin tersebut nanti dapat ditukarkan dengan uang tunai ataupun sembako. Nah, ini adalah tampilan awal jika membuka website Oiro. Jika pengguna belum memiliki akun atau belum pernah mendaftarkan akunnya di website Oiro ini, maka pengguna diharapkan untuk mengklik button register terlebih dahulu untuk mendaftarkan akun agar dapat menggunakan website Oiro lebih lanjut.
Dan jika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna diharapkan mengklik button login. Nah, karena kita belum memiliki akun, maka kita klik button register. Di sini terdapat beberapa persyaratan untuk mendaftarkan di website Oiro, yaitu ada email, nama lengkap, nomor HP, alamat, password. Nah, kita isi terlebih dahulu emailnya, lalu nama lengkap, nomor HP, alamat, dan juga password. Ini juga bisa lihat password. Nah, jika teman-teman sudah memiliki akun, maka bisa langsung klik masuk di sini. Lalu klik register. Nah, ini sudah terdaftar akunnya. Ada nama di sini, lalu ada notif bahwa selamat datang di Oiro, maka ini sudah terdaftar. Ada slogan yaitu tukar jelantah dapat cuan. Nah, dengan Oiro minyak jelantahmu nggak jadi limbah. Tukarkan sekarang dan dapatkan keuntungan sambil ikut menjaga lingkungan. Yuk mulai langkah kecil untuk masa depan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Nah, di sini juga ada fitur tukar jelantah sekarang. Lalu, Oiro adalah jalan terbaik bagi Anda untuk menjaga lingkungan dengan berperan dalam menanggulangi limbah minyak jelantah. Nah, kenapa harus Oiro? Nah, Oiro ini menawarkan solusi digital yang mengubah limbah minyak jelantah menjadi keuntungan ekonomi. Masyarakat dapat menukarkan minyak jelantahnya menjadi poin yang kemudian bisa ditukar dengan sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Oiro ini juga tukarnya cepat, proses penukaran yang lebih mudah dan cepat tanpa ribet. Lalu poin dapat poin dari setiap transaksi dan tukarkan dengan paket sembako. Lalu ada layanan pick up, yaitu layanan penjemputan minyak jelantah langsung ke rumah Anda. Jadi, minyak jelantahnya bisa langsung diambil ke rumah-rumah. Nah, di sini juga ada fitur bantuan jika kesulitan ataupun ada yang perlu ditanyakan dari website ini, bisa langsung ditanyakan di sini. Ini seputar layanan, informasi, saran, dan hal lainnya supaya bisa lebih paham. Di sini juga ada fitur beranda, penukaran, prosedur, dan juga tentang kami. Nah, di penukaran ini ada jelantah dan juga poin. Di bagian prosedur, ini adalah langkah-langkah menggunakan Oiro. Nah, bagi teman-teman yang masih mungkin bingung menggunakan Oiro, dapat membaca atau melihat langkah-langkah dari awal menggunakan Oiro. Nah, ini kan ada penukaran jelantah dan penukaran poin. Nah, kalau untuk penukaran jelantah, yang step pertama yaitu registrasi akun Oiro. Seperti tadi, mengisi email, nama lengkap, alamat, dan lain sebagainya. Lalu, step keduanya, setelah registrasi akun, silakan login menggunakan akun tersebut. Jadi, setelah registrasi, login menggunakan email dan juga password yang tadi sudah dimasukkan dalam register. Lalu, step ketiga adalah masuk ke halaman penukaran jelantah dan masukkan data yang dibutuhkan. Jadi, di sini ada beratnya minyak jelantahnya berapa liter, lalu alamat, dan juga foto minyak jelantahnya. Nah, setelah data minyak jelantah dikirim,
silakan mencek status penukaran Anda pada dashboard. Step kelima, apabila jelantah yang ditukarkan telah diverifikasi oleh admin, Anda dapat mendapatkan nomor penjemputan dan status penukaran akan berubah yang dapat dilihat pada detail penukaran jelantah. Yang step keenam, setelah sampah Anda dijemput oleh petugas, status penukaran Anda berhasil dan pastikan Oiro Point sudah ditambahkan pada akun Anda. Nah, step selanjutnya yaitu jumlah Oiro Point yang didapatkan dapat dilihat di halaman dashboard. Lalu ini ada langkah penukaran poin. Untuk step pertama yaitu masuk ke halaman penukaran poin dan pilih paket yang Anda inginkan. Di sini nanti akan ada paket A, paket B, yaitu isinya adalah sembako dan juga ada paket poin jadi rupiah yang nanti dapat ditukarkan dengan uang. Nah, setelah memilih paket, jangan lupa membaca persyaratan dan memastikan Oiro Point yang dimiliki mencukupi untuk ditukarkan dengan paket yang tersedia. Lalu step selanjutnya yaitu memilih tab penukaran dan melengkapi data yang dibutuhkan agar proses pengiriman berjalan lancar. Di sini terdapat kode data pengguna dan juga kode pos. Nah, step keempat, setelah memesan paket yang diinginkan, silakan cek status pada dashboard di status penukaran poin dan tunggu sampai admin merespon. Nah, step kelima yaitu jika status penukaran sembako sudah dalam penjemputan, dari pihak Oiro akan memberikan nomor resi pengiriman. Step ke-6 yaitu apabila paket sembako sudah diterima, dari pengguna bisa mengklik tombol diterima untuk menyelesaikan proses penukaran sembako. Lalu selanjutnya ada fitur tentang kami yang berisi overview, visi dan misi, dan juga our team. Yang pertama ada overview. Nah, di overview ini ada deskripsi atau penjelasan dari minyak jelantah. Nah, minyak jelantah adalah minyak bekas hasil dari proses penggorengan makanan yang telah digunakan berulang kali. Minyak ini biasanya mengalami perubahan karakteristik seperti warna yang menjadi lebih gelap, tekstur yang lebih kental, dan aroma yang kurang sedap. Secara kimiawi, minyak jelantah mengandung senyawa hasil oksidasi dan degradasi termal seperti asam lemak bebas dan zat polimer yang terbentuk akibat paparan suhu tinggi dan reaksi dengan sisa-sisa makanan. Nah, meskipun sering dianggap sebagai limbah yang tidak berguna, minyak jelantah memiliki potensi besar untuk didaur ulang menjadi produk bernilai tambah, seperti biodiesel, sabun, lilin, hingga bahan baku pelumas. Nah, oleh karena itu, pengelolaan minyak jelantah secara bertanggung jawab melalui pengumpulan dan daur ulang melalui Oiro ini menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini yaitu solusinya menggunakan Oiro, kumpulkan, tukarkan, dan dapatkan keuntungan sembari menjaga lingkungan. Nah, ini juga ada deskripsi dari Oiro sendiri, yaitu Oiro merupakan platform digital inovatif yang dirancang untuk menjawab permasalahan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui pengelolaan limbah minyak jelantah. Dengan menggunakan website Oiro, masyarakat dapat mengumpulkan minyak jelantah yang telah digunakan di rumah atau tempat usaha dan menukarkannya dengan poin. Nah, poin-poin yang terkumpul dapat ditukar dengan berbagai kebutuhan pokok seperti sembako, memberikan nilai tambah langsung kepada pengguna. Nah, Oiro ini hadir sebagai solusi praktis berkelanjutan
untuk mengatasi dampak negatif dari limbah minyak jelantah, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang. Dengan pendekatan yang inovatif, Oiru tidak hanya menawarkan pengelolaan limbah, tetapi juga memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka. Nah, ini ada the impact we made. Apa yang didapatkan dari pengolahan minyak jelantah ini. Nah, Oiru ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan limbah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi. Melalui sistem pengumpulan minyak jelantah, Oiru membantu mengurangi pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan penyumbatan saluran drainase yang sering terjadi akibat pembuangan minyak jelantah secara sembarangan. Nah, selain itu, hasil olahan minyak jelantah dapat digunakan untuk membuat produk bernilai ekonomis seperti biodiesel, sabun, lilin, dan pelumas industri yang mendukung ekonomi hijau dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, Oiru berkontribusi dalam membangun ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Seiring dengan berkembangnya platform ini, Oiru telah berhasil menghubungkan ribuan rumah tangga dan usaha kecil dengan bank sampah dan fasilitas daur ulang, menciptakan dampak positif yang lebih luas dalam pengelolaan limbah di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperluas jaringan kami agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengelolaan minyak jelantah yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada visi misi dari Oiru. Nah, di sini ada visi dan juga beberapa misi. Kami memiliki visi yaitu menjadi platform digital terdepan dalam pengelolaan minyak jelantah yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui daur ulang yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Adapun misinya yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah minyak jelantah. Yang kedua, menyediakan solusi praktis untuk pengumpulan dan daur ulang minyak jelantah yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Yang ketiga, memberikan insentif ekonomi langsung kepada masyarakat melalui sistem poin yang dapat ditukar dengan sembako dan barang kebutuhan lainnya. Yang keempat, mengolah minyak jelantah menjadi produk bernilai ekonomis seperti biodiesel, sabun, lilin, dan pelumas yang mendukung ekonomi hijau dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang kelima, yaitu mendorong terciptanya ekosistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat dan mendukung industri ramah lingkungan. Di tentang kami, ada juga our team. Nah, tim kami ada 5 orang, yaitu yang pertama ada Rival Arya Yusuf Trian dengan NIM 225337002, lalu ada Rizky Ahmad Naufal dengan NIM 225337005, lalu yang ketiga ada Arel Eza Avandi dengan NIM 225337715, lalu ada Lailatul Nurrahma dengan NIM 225337701 dan juga ada Budi Saputro dengan NIM 225336699. Itulah tampilan dari website Oiru yang dapat membantu masyarakat mengolah minyak jelantah yang biasanya hanya dibuang dan juga menjadi limbah. Untuk admin, loginnya juga lewat sini, klik login, lalu masukkan email, lalu masukkan password, lalu login.
Nah, ini adalah tampilan dashboard dari admin. Di sini ada kalimat untuk penyemangat harinya ya untuk admin. Lalu ini ada data penukaran jelantah pengguna. Ini lihat data. Nah, di sini ada data penukaran minyak jelantah dari customer. Itu di situ ada nomor, nama pengguna, lalu ada jumlah jelantah, waktu penukaran, status, dan juga aksi. Nah, di sini di dalam datanya itu ada status berhasil atau dalam penjemputan, lalu aksinya ada detail dan juga hapus. Lalu di sini ada kelola data transaksi sembako, yaitu ada data sembako, yaitu data paket sembako yang tersedia. Lalu ada data penukaran sembako, yaitu data transaksi penukaran sembako. Kita lihat data sembako. Nah, ini ada nama paket, OIRO point, lalu ada deskripsi, dan juga aksi. Di sini ada nama paket sembakonya, ada paket sembako super lengkap, dan juga ada poin jadi rupiah. Nah, di paket sembako super lengkap ini ada berisi paket meliputi bahan-bahan pokok lengkap untuk kebutuhan sehari-hari dengan poin 25. Lalu ada poin jadi rupiah ini menukarkan 10 poin mendapatkan 50.000. Lalu di data penukaran sembako kita lihat data. Nah, di sini ada data pengguna yang sudah menukarkan poinnya menjadi paket sembako. Ini ada paket sembako super lengkap dengan jumlah dan juga total poin. Ya, di sini ada status berhasil atau belum diverifikasi. Lalu di sini juga ada data pengguna OIRO. Kita dapat melihat data pengguna OIRO. Nah, ini ada data pengguna yang berisi email, nomor HP, alamat, dan juga status. Nah, ada statistik OIRO, yaitu ada total berat jelantah, jumlah paket sembako, dan juga jumlah pengguna aktif. Nah, setelah selesai menggunakan website ini, maka bisa di logout dengan cara mengklik panah ke bawah lalu klik logout. Maka tampilan akan kembali ke web halaman awal sebelum login. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk prosedur penukaran. Nah, untuk orang-orang yang menukarkan, di sini ada step-step prosedurnya. Step 1, registrasi akun OIRO, nanti akan dijelaskan teman kelompok saya. Registrasi akun, login, masuk ke halaman penukaran. Step 4, setelah data minyak jelantah dikirim, cek status penukaran Anda pada dashboard. Step 5, apabila jelantah yang ditukarkan telah diverifikasi oleh admin kami, Anda mendapatkan nomor penjemputan dan status penukaran akan berubah yang dapat dilihat pada data penukaran jelantah. Step 6, setelah sampah Anda dijemput oleh petugas kami, status penukaran Anda berhasil dan pastikan OIRO point sudah ditambahkan pada akun Anda. Step 7, jumlah OIRO point yang didapatkan dapat dilihat dalam dashboard. Nah, untuk awal-awal ketika Anda sudah mempunyai login, kalau tidak dahulu, jika Anda memiliki jelantah dan lain sebagainya, Anda klik penukaran dan tukarkan jelantah.
Ini berapa liter Anda ingin menukarkan jelantah Anda. Misalnya saya ingin menukarkan 10 liter. Dan ini alamat nanti jika kalian menukarkan jelantah, petugas dari Oil ini datang ke alamat rumah Anda untuk mengambil jelantah. Dan ini foto sebagai bukti jelantah Anda. Ini saya misalkan contoh foto. Nah, di sini saya ambil contoh foto jelantah. Untuk data jelantah. Nah, penukaran berhasil. Akan pantau penukaran Anda di dashboard. Nah, ini dashboardnya. Jika Anda penukaran jelantah, di sini ada keterangan tanggal dan jam. Ini ada detail. Ini foto jelantah tadi. Setelah penukaran jelantah, kita masuk ke home admin. Setelah ada user yang menukarkan jelantah, di sini di web ini ada detail nama pengguna, jumlah jelantah yang tukarkan dan waktu penukaran dan tanggal. Nah, untuk proses penukaran jelantahnya awal ini dalam penjemputan itu jelantah yang ingin ditukarkan oleh user dijemput oleh tim dari Oiro. Nah, jika penjemputan jelantah sudah bisa, maka akan diklik berhasil ini. Nah, setelah dari admin ini berhasil, maka dan di sini sudah berstatus berhasil, maka koin akan masuk ke user. Koin akan masuk ke user. Nah, kita cek di user apakah koin dari penukaran jelantah sudah masuk. Ini poin, kita klik poinnya. Jadi kan poin kita 904, ini menjadi 914 karena kita sudah berhasil menukarkan jelantah. Nah, untuk penukaran barang-barang itu, kalau di server di sini ada penukaran koin. Untuk poin ini kita ada 2 paket. Ini barang-barang ini menjadi paket di website Oiro. Paket 1 koin menjadi rupiah. Untuk persyaratan khusus, persyaratan yang perlu dipenuhi untuk penukaran Oiro Point dengan poin jadi rupiah di antara Anda membutuhkan 10 Oiro Point untuk memesan paket ini. 2 nomor HP atau telepon yang terdaftar pada akun sesuai segala persyaratan di sini ya. Untuk 10 koin Oiro itu ditukarkan menjadi 50.000 rupiah. Pengiriman konversi poin rupiah akan diproses dalam waktu 1 kali 24 jam kerja. Jika terjadi masalah,
dalam proses bisa menghubungi admin. Nah, untuk paket sembako perlengkap ini berisikan beras 2 liter, minyak goreng, kecap, susu kental manis, terigu, teh celup, gula, kopi kapal api, garam, mie goreng, dan mie soto. Untuk penukaran paket sembako perlengkap 25 poin euro. Persyaratan yang diperlukan: 1. Anda membutuhkan 25 poin euro atau euro poin untuk memesan paket sembako. Alamat yang terdaftar pada akun sudah sesuai, dikarenakan paket sembako pelengkap ini akan kita kirimkan ke alamat rumah Anda. Nomor atau telepon yang terdaftar akun sudah sesuai. Nah, sekarang kan sudah untuk sekarang kita coba menukarkan paket sembako terlebih dahulu. Ini untuk proses penukaran sembako kita akan jumlah penukaran ini maksudnya kalau kita klik 1, jadi koin kita akan berkurang 25. Jadi per paket bukan kita ketik 25 kan, bukan, jadi paket 1 pak, ingin 2 paket, 3 paket. Kalau ingin 2 paket kita harus memiliki koin 50 koin euro. Jadi ini saya ingin coba menukarkan 1 paket. Kalau kalian ingin request seperti kopinya dihilangkan, tambahkan ini, bisa di sini bisa katakan sebagai pesan sembako lengkap. Penukaran berhasil, silakan pantau status penukaran Anda di penukaran sembako. Nah, jadi kita bisa memantau penukaran kita di dalam dashboard. Sembako pelengkap. Bisa mengakses status penukaran kita. Nah, sekarang kita ke login, ke admin. Nah, ini siang pendakian kita melakukan paket sembako. Kita klik detail atau paket yang dalam pengiriman, status update status berhasil. Coba kita cek ke dashboard user. Di dashboard user, info dari kalian yang mengirimkan begitu statusnya sudah diterima, namun belum di. Nah, kalau ini sudah dalam perjalanan dan ternyata diterima, jadi kalian klik terima aja kalau kalian sudah menerima. Tapi kalau kalian belum menerima sembakonya, jangan klik terima terlebih dahulu. Nah, kalau berhasil, ini kan berhasil. Coba kita cek di home admin. Nah, di admin juga sudah berhasil. Jadi kalau ini di kali kita ini kan ada 3
untuk verifikasi dan pengiriman dan berhasil. Nah, kalau belum verifikasi, jadi akan seperti ini. Nah, kalau kita dengan pengiriman dan dari pihak admin ini belum ada info apapun, kalian bisa klik berhasil di pembukaan. Pakai ini kalau umpamanya kalian sudah menerima barangnya, namun di sini belum di ACC, tapi kalian sudah nggak menerima barangnya terlebih dahulu, ini bisa terima. Jadi otomatis nanti di adminnya sudah berhasil menukarkan poin, dan otomatis poin kita itu juga berkurang. Baik, saya tidak berkata. Di sini saya akan menjelaskan software yang berada di direktori view. Direktori ini berisi file yang akan mengatur tampilan dari website Payro. File di sini ditulis dalam format build yang merupakan template engine dari Laravel. Dalam folder view terdapat subfolder, yaitu folder admin, folder out, folder include, folder layout, dan folder user. Terdapat juga file untuk halaman utama, yaitu home, outing, prosedur, sembako, visi misi, dan lokal. Pertama, folder layout. Folder ini berisi dua file, yaitu HTML dan dashboard. Hal aplikasi merupakan layout utama atau layout dasar yang memberikan struktur dasar halaman dan nantinya dapat diekstrak oleh file-file lain. Dalam file ini menyatakan file meta, file header, dan file footer, serta menampilkan logo, bootstrap, dan mengakses bootstrap CSS dan bootstrap JavaScript. Kemudian file kedua, dashboard. File ini digunakan sebagai layout dasar atau struktur dasar untuk halaman dashboard yang nantinya ditampilkan di dashboard user dan dashboard admin. Sama seperti file APP, hal ini juga menyertakan file data, file header, dan file dashboard footer. Kita lanjut ke folder includes. Di sini terdapat 4 file, yaitu dashboard footer, header, dan meta. File ini merupakan bagian-bagian yang dapat digunakan kembali di berbagai halaman. Dashboard footer. Dashboard ini menampilkan copyright dari website Payro yang ditampilkan di dashboard user dan admin. Footer berisi footer umum dan navigasi yang ditampilkan di bagian bawah semua halaman. Di bagian ini terdapat beberapa navigasi, yaitu kontak kami, tentang kami, layanan bantuan, copyright, serta navigasi untuk sosial media dari Payro. Di bagian tentang kami terdapat navigasi ke halaman overview, visi misi, dan our team. Kemudian di bagian layanan terdapat navigasi untuk tukar jelata, tukar sembako, dan Payro Point. Kemudian di bagian bantuan terdapat navigasi untuk syarat kedua, kebijakan privasi, dan FAQ.
Lanjut ke file header. File ini merupakan header yang ditampilkan ke semua halaman dan berisi logo, navigasi, serta button untuk register dan login. Navigasi pada header yaitu gambarnya beranda. Navigasi ini mengarah ke logo. Kemudian kalau kanan terdapat dua menu, yaitu menu kanan jelantah yang mengarah ke halaman menu kanan jelantah dan menu kanan poin yang akan mengarah ke halaman menu kanan sembako. Kemudian terdapat navigasi prosedur yang akan mengarah ke halaman prosedur. Navigasi selanjutnya itu tentang kami. Terdapat 3 menu, yaitu overview yang akan mengarah ke halaman about, visi misi yang akan mengarah ke halaman visi misi, dan our team yang akan mengarah ke halaman our team. Kemudian terdapat button login dan register. Button ini akan muncul pada saat pengguna baru mengakses website. Jika pengguna sudah melakukan login, maka bagian header akan berubah menjadi dashboard dan logout. Jika pengguna adalah admin, maka dashboard akan diarahkan ke halaman dashboard admin, dan jika pengguna adalah pengguna biasa, dashboard akan diarahkan ke halaman dashboard biasa. Baik, lanjut ke folder output. Folder ini berisi halaman autentikasi untuk pengguna. Terdapat 2 file, yaitu login dan register. Pertama, saya akan membahas file login. File ini merupakan halaman login yang mengekstend template dari layout.app. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke aplikasi menggunakan akun yang telah terdaftar. Formulir login memiliki 2 input utama, yaitu email dan password. Terdapat juga opsi untuk menampilkan password dengan mencentang checkbox lihat password. Ketika pengguna mencentang checkbox ini, fungsi JavaScript show password akan mengubah tipe input menjadi teks, memungkinkan pengguna melihat karakter yang dimasukkan. Di bagian bawah formulir, terdapat tombol login untuk mengirimkan data ke server database. Jika pengguna belum memiliki akun, terdapat link yang mengarah ke halaman pendaftaran dengan teks daftar di sini. Lanjut ke halaman register. Halaman ini juga mengekstend layout.app sebagai struktur dasar halaman. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru agar dapat mengakses berbagai fitur di web Wairu. Formulir pendaftaran terdiri dari beberapa input, yaitu email, nama, nomor HP, alamat, dan password. Terdapat juga opsi untuk menampilkan password dengan mencetak checkbox lihat password. Ketika pengguna mencentang checkbox ini, fungsi JavaScript show password akan mengubah tipe input password menjadi teks, sehingga pengguna dapat melihat karakter yang dimasukkan. Di bagian bawah formulir, terdapat tombol register untuk mengirimkan data ke server database. Jika pengguna sudah memiliki akun, terdapat link yang mengarah ke halaman login dengan teks masuk di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file-file yang digunakan sebagai tampilan utama dalam web Wairu. Yang pertama itu home. File ini mengekstend file layout.app di folder layout. Kode dalam file ini adalah halaman beranda untuk web Wairu. Bagian pertama menampilkan pesan sukses dari sesi sebelumnya, menggunakan alert sukses yang dapat ditutup oleh pengguna. Selanjutnya ada bagian top home yang menampilkan judul dan deskripsi
tentang manfaat penukaran minyak jelantah dengan euro. Selanjutnya ada bagian carousel dengan 3 slide yang masing-masing memberikan informasi lebih lanjut tentang manfaat minyak jelantah. Bagian berikutnya, middle form, berisi statistik tentang jangkauan euro, jumlah pengguna aktif, jumlah liter minyak yang telah ditukarkan, dan jumlah paket sembako yang tersedia yang ditampilkan dalam kolom-kolom terpisah dengan icon yang sesuai. Di bagian middle home 2 memberikan lebih banyak informasi tentang euro dan layanan yang ditawarkan. Terakhir, di bagian middle home 4 berisi kolom untuk bertanya seputar layanan euro melalui tombol yang mengarahkan ke formulir kontak. Lanjut ke halaman about. Halaman about men-extends file layout.app. Kode di dalam file ini merupakan halaman tentang kami untuk web euro yang menampilkan informasi mengenai masalah limbah minyak jelantah, solusi yang ditawarkan, dan dampak yang dihasilkan oleh platform euro. Halaman ini dimulai dengan judul overview yang menjelaskan minyak jelantah. Kemudian bagian selanjutnya yaitu our solution yang menjelaskan platform euro. Dan bagian terakhir yaitu impact we made yang menggambarkan dampak positif yang telah dihasilkan oleh euro. Lanjut ke halaman prosedur. Kode di dalam file ini dimulai dengan mendeklarasikan penggunaan layout.app, diikuti dengan pemberian judul halaman menggunakan section dengan nama prosedur. Bagian konten dimulai dengan mendefinisikan beberapa elemen HTML yang menyusun tampilan prosedur. Di bagian atas halaman terdapat heading dan teks yang menjelaskan langkah-langkah menggunakan euro. Selanjutnya, terdapat navigasi tab yang memungkinkan pengguna memilih antara penukaran jelantah dan penukaran poin. Di dalam konten tab terdapat dua bagian utama, yaitu tukar jelantah dan tukar sembako, yang masing-masing memberikan instruksi langkah demi langkah yang disertai dengan gambar. Setiap langkah menggunakan tag div dengan teks yang menjelaskan proses yang harus dilakukan. Tab pertama memberikan langkah-langkah untuk menukarkan jelantah, dan tab kedua menggambarkan langkah-langkah untuk menukarkan poin dengan sembako. Lanjut ke file sembako. Kode ini digunakan untuk halaman penukaran euro point dengan paket sembako. Kode ini dimulai dengan mendeklarasikan penggunaan layout.app, diikuti dengan pembuatan judul dengan section dengan judul tukar sembako. Di dalam konten terdapat dua kolom utama. Kolom pertama menampilkan informasi terkait penukaran euro point, termasuk akumulasi poin yang didapat dari penukaran jelantah dan tombol untuk menukarkan jelantah. Bagian ini juga menampilkan poin yang dimiliki oleh pengguna yang sedang login. Kolom kedua menyajikan form pencarian yang memungkinkan pengguna mencari paket sembako dengan mengetikkan kata kunci dan menekan tombol pencarian. Di bawah form pencarian terdapat daftar paket sembako yang ditampilkan menggunakan loop for each yang mengambil data dari variabel groceries. Setiap paket ditampilkan dalam bentuk card dengan gambar, nama paket, deskripsi, dan jumlah poin yang diperlukan untuk menukarkannya. Setiap kartu juga memiliki tombol tukarkan yang mengarahkan pengguna ke halaman penukaran paket berdasarkan ID paket. Lanjut ke file alerting. File ini juga mengextend app di folder sebagai struktur dasar. Halaman ini memperkenalkan anggota tim yang terlibat dalam pengembangan web euro ini. Informasi yang ditampilkan yaitu
foto, nama, dan NIM yang dibuat dalam bentuk card. Lanjut ke file visi misi. File ini mengekstens app di folder layout sebagai tampilan dasar. Halaman ini berisi visi misi dari web OIRU yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya yaitu folder admin. Folder ini berisi halaman-halaman yang hanya dapat diakses oleh admin. Pertama, saya akan menjelaskan halaman dashboard. Kode ini digunakan untuk halaman dashboard admin yang dirancang untuk mengelola data dan statistik terkait web OIRU. Template ini menggunakan layout .dashboard yang diakses dari folder layout dan meletakkan judul halaman sebagai dashboard. Halaman ini menyambut admin dengan pesan motivasi memanfaatkan data dari pengguna yang sedang login menggunakan out username. Bagian pertama menampilkan informasi tentang data penukaran minyak jelantah oleh pengguna, dilengkapi tombol untuk mengakses halaman detail transaksi. Selanjutnya pada kolom kiri terdapat kartu yang memungkinkan admin mengelola data terkait paket sembako. Dua opsi utama disediakan: melihat data paket sembako yang tersedia dan data transaksi penukaran sembako. Setiap opsi dilengkapi deskripsi dan tombol navigasi untuk mengakses halaman terkait. Pada kolom kanan, admin dapat mengakses data pengguna yang terdaftar di web OIRU melalui kartu status. Selain itu, terdapat kartu statistik yang merangkum data utama seperti total berat minyak jelantah, jumlah paket sembako yang tersedia, dan jumlah pengguna aktif. Statistik ini ditampilkan dalam format yang mudah dibaca dan memberikan gambaran keseluruhan. Lanjut ke halaman detail transaksi. Kode berikut digunakan untuk halaman update status penukaran jelantah. Halaman ini memungkinkan admin untuk melihat detail transaksi penukaran minyak jelantah oleh pengguna dan memperbarui statusnya. Template ini menggunakan layout .dashboard yang diakses dari folder layouts. Di awal halaman terdapat notifikasi untuk menampilkan pesan sukses atau gagal yang dikirimkan dari sesi sebelumnya. Setelah itu, judul detail penukaran jelantah ditampilkan dalam bentuk card untuk memberikan identitas visual halaman. Setiap transaksi yang terdapat dalam variabel total jelantah ditampilkan dalam format formulir. Informasi terkait seperti gambar minyak jelantah, nomor penukar, nomor HP, berat minyak, alamat, dan catatan ditampilkan dengan input form yang bersifat read only. Admin diberikan opsi untuk memperbarui status transaksi melalui dropdown yang mencakup 3 pilihan: belum diverifikasi, dalam penjemputan, dan berhasil. Dengan status ini ditandai secara otomatis sebagai pilihan aktif. Di bagian bawah formulir terdapat dua tombol action, yaitu tombol kembali untuk mengarahkan admin kembali ke halaman daftar transaksi jelantah dan tombol update status untuk mengirim pembaruan status ke server database. Lanjut ke file data transaksi sembako. Kode dalam file ini digunakan untuk halaman update status penukaran sembako. Halaman ini dirancang agar admin dapat melihat detail transaksi penukaran sembako yang dilakukan oleh pengguna dan memperbarui statusnya. Template ini menggunakan layout .dashboard yang diakses dari folder layout. Pada bagian awal terdapat notifikasi untuk menampilkan pesan sukses atau gagal yang dikirim melalui sesi sebelumnya. Setelah itu, judul detail penukaran sembako ditampilkan dalam kartu untuk
memberikan identitas halaman. Setiap transaksi dalam variabel groceries transaction ditampilkan dalam format formulir. Informasi detail seperti nama penukar, nomor HP, nama paket sembako, jumlah paket, alamat, dan catatan pengguna ditampilkan menggunakan input yang hanya bisa dibaca oleh admin. Admin diberikan opsi untuk memperbarui status transaksi melalui dropdown yang mencakup 3 pilihan: belum diverifikasi, dalam pengiriman, dan berhasil. Dengan status saat ini ditandai sebagai pilihan aktif. Di bagian bawah formulir terdapat tombol kembali untuk kembali ke halaman daftar transaksi sembako, serta tombol update status untuk mengirimkan perubahan status ke server menggunakan metode POST. Lanjut ke file pengguna. Kode dalam file ini digunakan untuk menampilkan data pengguna ke halaman dashboard admin. Halaman ini menggunakan template dasar yang diekstrak dari file layout.dashboard. Di bagian konten terdapat navigasi breadcrumb untuk memudahkan pengguna melacak posisi mereka di dalam aplikasi. Breadcrumb terdiri dari tautan ke dashboard utama dan halaman data pengguna. Halaman ini memuat konten utama di dalam elemen kontainer. Jika terdapat pesan sukses yang disimpan dalam session dengan nama admin sukses, pesan tersebut ditampilkan sebagai alert berwarna hijau yang dapat ditutup. Kemudian jika terdapat data pengguna dalam variabel research, data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel ini memuat kolom-kolom seperti nomor, email, nomor HP, alamat, dan status pengguna. Data diambil menggunakan perulangan for each dan ditampilkan dalam baris-baris tabel. Nomor urut ditingkatkan menggunakan variabel number increment. Jika tidak ada data pengguna atau variabel user kosong, maka pesan ditampilkan belum ada pengguna. Selain itu, terdapat fitur Pagination menggunakan metode links untuk memudahkan navigasi melalui data pengguna jika jumlahnya cukup banyak. Lanjut ke file sembako. Kode dalam file ini digunakan untuk menampilkan dan mengelola data paket sembako dalam web Oiro. Halaman ini menggunakan template dasar yang diekstrak dari file layout.dashboard. Di dalam bagian konten terdapat navigasi breadcrumb yang menampilkan jalur akses ke halaman ini, yaitu dari dashboard menuju data sembako. Konten utama dimulai dengan elemen kontainer. Jika terdapat pesan sukses di session, pesan tersebut ditampilkan dalam bentuk alert hijau yang dapat ditutup. Jika variabel groceries tidak kosong, maka data paket sembako ditampilkan dalam tabel yang berisi kolom nomor, nama paket, jumlah poin Oiro, deskripsi, dan action. Data diambil melalui perulangan for each dari variabel groceries. Pada setiap baris tabel terdapat dua tombol aksi, yaitu tombol detail yang mengarah ke halaman detail paket sembako dan tombol hapus yang mengarah ke URL untuk menghapus data sembako tertentu. Di bagian atas tabel terdapat tombol tambah data yang mengarahkan pengguna ke halaman untuk menambahkan data sembako baru. Selain itu, fitur Pagination menggunakan metode links disediakan untuk memudahkan navigasi jika data terlalu banyak untuk ditampilkan dalam satu halaman. Jika variabel groceries kosong, halaman ini akan menampilkan pesan data sembako kosong. Oke, lanjut ke file tambah sembako. Kode dalam file ini digunakan untuk menambahkan data paket sembako ke dalam sistem. Halaman ini diatur menggunakan template dasar yang diekstrak dari file layout.dashboard. Konten utama halaman terdiri dari dua elemen card. Card pertama berisi judul tambah data sembako yang ditampilkan di tengah halaman.
Kartu kedua merupakan form untuk memasukkan data paket sembako dengan atribut action yang mengarah ke rute admin tambah sembako untuk memproses data yang dikirimkan melalui metode POS. Formulir ini juga dilengkapi dengan token CSRF untuk keamanan. Formulir memiliki beberapa input yang wajib diisi, yaitu nama paket, jumlah poin, gambar, dan deskripsi. Setiap input dilengkapi dengan validasi menggunakan directive add error. Jika terjadi kesalahan, pesan error akan ditampilkan dalam elemen berwarna merah di bawah input terkait. Di bagian bawah formulir terdapat tombol tambah yang mengirimkan data ketika ditekan. Lanjut ke file transaksi jelantah. Kode dalam file ini digunakan untuk menampilkan data transaksi penukaran minyak jelantah. Halaman ini memanfaatkan template dasar layout dashboard yang diakses dari folder layout. Pada bagian navigasi, menggunakan elemen breadcrumb untuk menunjukkan lokasi pengguna di dalam web Oiro. Konten utama dimulai dengan memeriksa apakah data transaksi minyak jelantah tersedia melalui variabel total jelantah. Jika terdapat data, halaman menampilkan judul, deskripsi singkat, dan tabel yang menyajikan informasi transaksi, termasuk nomor urut, nama pengguna, jumlah jelantah, waktu penukaran, status, dan transaksi. Kolom status memiliki 3 kategori, yaitu berhasil, dalam penjemputan, dan gagal. Kolom aksi menyediakan 2 tombol, yaitu detail dan hapus. Jika tidak ada transaksi, halaman menampilkan ilustrasi dan pesan data penukaran minyak jelantah masih kosong. Lanjut ke file transaksi sembako. Kode dalam file ini digunakan untuk menampilkan data transaksi penukaran sembako dalam web Oiro menggunakan template dasar layout dashboard. Halaman ini berfokus untuk menampilkan transaksi penukaran sembako. Di bagian navigasi terdapat elemen breadcrumb yang menunjukkan jalur navigasi dari halaman dashboard ke halaman data penukaran sembako. Halaman utama berisi tabel yang menampilkan transaksi sembako dengan kolom-kolom seperti nomor urut, nama pengguna, nama paket sembako, jumlah yang ditukar, total Oiro poin yang digunakan, status transaksi, dan aksi. Kolom status menampilkan informasi mengenai status transaksi yang dapat berupa berhasil, dalam pengiriman, atau status lain yang menunjukkan kegagalan. Setiap transaksi juga dilengkapi dengan 2 tombol action, yaitu tombol detail dan tombol hapus. Jika ada data transaksi, maka tabel akan ditampilkan beserta page untuk navigasi yang mudah. Jika tidak ada data transaksi, halaman menampilkan ilustrasi dan pesan data penukaran sembako masih kosong, memberikan indikasi bahwa saat ini tidak ada transaksi yang tersedia. Lanjut ke halaman update sembako. Kode di dalam file ini digunakan untuk memperbarui data sembako menggunakan template layout dashboard yang diakses dari folder layout. Halaman dimulai dengan judul update data sembako yang ditampilkan di bagian atas, diikuti dengan sebuah form yang berisi beberapa input untuk data sembako. Form ini menggunakan metode POS yang mendukung penggunaan file untuk gambar sembako. Setiap input memiliki elemen validasi error yang akan menampilkan pesan kesalahan jika ada input yang tidak sesuai. Dalam formulir terdapat beberapa kolom, diantaranya yaitu nama paket, jumlah poin, gambar sembako, dan deskripsi dari sembako. Setelah admin mengisi data dan menekan tombol update, form akan mengirimkan data untuk diperbarui.
di dalam database. Validasi error ditangani dengan menampilkan pesan kesalahan yang relevan jika ada kesalahan pada input. Selanjutnya, saya akan membahas folder users. Folder ini berisi halaman-halaman yang dapat diakses oleh user biasa. Pertama, yaitu file dashboard. Kode di dalam file ini digunakan sebagai halaman dashboard untuk pengguna. Halaman ini memberikan informasi menyeluruh tentang profil pengguna, riwayat transaksi penukaran minyak jelantah, serta fitur untuk memperbarui profil. File ini mengextend layout dari layout.dashboard dan menetapkan judul sebagai dashboard. Pada bagian awal, pengguna disambut dengan pesan selamat datang yang memuat nama pengguna yang diambil dari data autentikasi. Informasi jumlah poin OIRU yang dimiliki ditampilkan bersama tombol untuk mengakses halaman penukaran minyak jelantah dan status penukaran. Bagian berikutnya adalah riwayat transaksi penukaran. Jika ada riwayat transaksi, informasi seperti waktu transaksi, berat minyak jelantah, status transaksi, dan jumlah poin yang diperoleh ditampilkan dalam format daftar. Pengguna juga dapat mengakses detail transaksi melalui tautan khusus. Jika tidak ada riwayat, ditampilkan pesan bahwa pengguna belum melakukan penukaran. Selanjutnya, terdapat formulir edit profil yang memungkinkan pengguna memperbarui informasi terkait profil pengguna seperti email, nama lengkap, nomor HP, alamat, dan data kata sandi. Setiap input dilengkapi validasi dan pesan kesalahan akan muncul jika terjadi kesalahan. Kata sandi dapat dilihat atau disembunyikan menggunakan fitur lihat password yang diimplementasikan dengan JavaScript. Lanjut ke file detail penukaran jelantah. Kode di dalam file ini digunakan untuk halaman detail penukaran jelantah. Halaman ini menampilkan informasi rinci tentang transaksi penukaran minyak jelantah yang telah dilakukan oleh pengguna. Template ini menggunakan layout.dashboard yang diekstends dari folder layout dengan judul detail penukaran jelantah. Di bagian awal terdapat judul halaman dalam bentuk elemen card. Kemudian untuk setiap transaksi yang disimpan dalam variabel total jelantah ditampilkan rincian data dalam format yang terorganisir. Gambar minyak jelantah yang diunggah oleh pengguna ditampilkan sebagai visual pendukung. Setiap transaksi yang disajikan dengan informasi seperti status penukaran, misalnya berhasil dalam penjemputan atau gagal, ID transaksi, tanggal penukaran, dan nomor penjemputan. Informasi tambahan mencakup berat minyak jelantah, alamat pengguna, dan jumlah poin OIRU yang diperoleh dari transaksi jika statusnya berhasil. Di bagian bawah halaman, tombol action disesuaikan dengan status transaksi. Jika penukaran berhasil, pengguna diberikan opsi untuk menukar minyak jelantah lagi melalui tautan ke halaman penukaran. Jika tidak, tombol hubungi admin tersedia untuk menangani masalah yang mungkin terjadi. Lanjut ke file penukaran jelantah. File ini digunakan untuk halaman form penukaran minyak jelantah. Bagian utama halaman form memungkinkan pengguna untuk memasukkan data berat minyak jelantah, alamat, dan gambar minyak. Notifikasi sukses akan ditampilkan jika terdapat pesan berhasil di sesi. Form ini mengirimkan data ke rute penukaran jelantah menggunakan metode POS dan mendukung unggahan file. Input berat minyak menggunakan validasi untuk memastikan data yang dimasukkan benar, sedangkan alamat pengguna diambil otomatis dari data yang telah tersimpan. Jika alamat tidak sesuai, pengguna diarahkan ke halaman dashboard untuk memperbaruinya. Form ini dilengkapi dengan tombol untuk mengunggah gambar minyak jelantah.
Lanjut ke penukaran sembako. File ini digunakan untuk halaman tukar sembako yang memungkinkan pengguna untuk menukarkan poin mereka dengan paket sembako atau konversi poin menjadi uang tunai. Halaman ini memiliki dua fitur utama, yaitu menentukan paket sembako yang tersedia dan memproses penukaran poin. Bagian pertama, setiap sembako dalam tabel groceries di database ditampilkan sebagai card dengan gambar, nama paket, deskripsi, dan jumlah poin yang dibutuhkan. Jika paket adalah konversi menjadi uang tunai, terdapat fitur tambahan berupa tab navigasi untuk menampilkan persyaratan khusus dan form penukaran khusus. Pada form penukaran, pengguna diinstruksikan untuk melengkapi data seperti jumlah paket yang ditukar, kode pos, dan catatan tambahan. Data pengguna seperti nama, nomor telepon, dan alamat diambil otomatis dari tabel user di database dengan opsi untuk memperbarui data di halaman dashboard. Lanjut ke file status penukaran sembako. File ini merupakan halaman status penukaran sembako yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang transaksi penukaran sembako yang dilakukan oleh pengguna. Halaman ini akan menampilkan daftar transaksi dalam format tabel. Tabel ini mencakup informasi seperti nama paket sembako, jumlah paket, waktu penukaran, resi pengiriman, total poin yang digunakan, dan status transaksi. Jika status transaksi berhasil, pengguna dapat mengonfirmasi penerimaan paket melalui tombol diterima yang mengirimkan permintaan pos ke rute tertentu untuk memperbarui status. Jika transaksi tidak ada, halaman menampilkan ilustrasi, gambar, dan pesan bahwa pengguna belum melakukan penukaran sembako, disertai dengan tombol untuk melihat daftar paket sembako yang tersedia. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan dalam menjelaskan dalam struktur dari framework Laravel dalam pembuatan project web Oiro ini. Saya mulai dari controller. Yang pertama tuh dari file register controller, di mana dalam file register controller ini terdapat beberapa function. Yang pertama adalah function create. Di sini function ini berguna untuk mengembalikan bagian view ya, yaitu register. Di sini terdapat tampilan register buat interface dari webnya. Lalu function kedua itu ada function store yang menerima variable request, di mana variable request akan digunakan untuk memvalidasi data dari form registrasi yang ada dalam register, di mana terdapat beberapa inputan dari user itu ya, ada nama, email, nomor HP, alamat, dan juga password. Di mana nantinya data-data ini yang diinput ini akan dimasukkan ke dalam database yang bernama user ini melalui fungsi ini, di mana masukkan pada kolom nama, email, nomor HP, address, dan password. Di mana khusus untuk password di sini kita melakukan hash agar passwordnya itu menjadi unik di dalam database nanti. Setelah pembuatannya nanti jika berhasil, user akan otomatis di login, akan masuk ke halaman utama, atau ini masuk ke controller login di sini, dan akan mengembalikan sebuah pesan dengan sukses, dengan pesan selamat datang di Oiro dan Anda sudah terdaftar. Selanjutnya mungkin ke file login controller. File login controller ini ada beberapa function juga. Yang pertama create, di sini seperti biasa mengembalikan pada bagian view untuk halaman loginnya. Lalu ada function store yang menerima
variable request yaitu email dan password untuk proses login, dan juga autentikasi dengan akun usernya, mengambil database dari akun user. Yang pertama itu jika kita melihat apakah itu admin bukan, akun admin bukan. Jika itu bukan, maka mengembalikan pesan seperti ini dengan namanya yang ada di database, lalu diakses ke halaman login milik user. Jika itu adalah akun dari admin, maka admin akan dihubungkan ke dalam dashboard admin. Lalu jika akun user itu tidak ditemukan, maka akan menerima pesan seperti ini jika emailnya itu salah atau passwordnya salah. Selanjutnya mungkin proses penukaran ini atau mungkin ini dulu. Ini adalah file admin dashboard controller. Sini juga ada beberapa function juga, yang pertama itu ada function index dan juga function users. Function index ini berisi fungsi-fungsi informasi mengenai total user, total groceries ini sembako, dan juga total weight atau berat, dimana didapatkan dari database user, groceries dan jelantah seperti ini. Ini akan digunakan untuk menampilkan nanti di tampilan pada halaman interface-nya begitu. Ini dengan menampilkan ini, berdasarkan ini didapatkan dari yang ini. Mengembalikan nilainya ke dalam menyerahkan ke halaman dashboard. Lalu ada function user ini untuk menghitung jumlah user yang sudah terdaftar pada web Oiro ini, kecuali admin juga ya pasti ya, dan akan kembalikan ke pengguna dengan jumlah total dan lalu pada home controller ini ya, home controller ini guna untuk pada bagian halaman utama dari webnya, fungsi mengkontrol pada halaman web utamanya. Ada beberapa function juga ya, yang pertama itu index. Seperti biasa ini adalah mengambil nilai dari database itu user, groceries dan jelantah dengan status ini untuk mengembalikannya ke bagian view di file home, mengembalikan nilai total user, total groceries yang nantinya akan dipakai di pada tampilan view. Lalu di sini ada ya function procedure dengan mengambilkan nilai halaman prosedur, personal about, untuk mengambilkan about, visi-misi, artim untuk artim. Selanjutnya tadi login sudah, logout. Logout ini cukup simpel, mana kita hanya memberi satu info ini untuk melogoutan orang, jadi kita function untuk logout akun saja, mengembalikannya ke halaman utama yang terdapat tombol login sama register. Inilah kayak untuk penukaran jelantah ya, untuk masih tipu. Sini ada beberapa function juga, ini ada dua ya, user sama create sama store. Seperti biasa, create ini mengembalikan nilai, mengembalikan ke bagian view, lalu store ini mengambil data dari ini menerima inputan dari user yaitu validasi ini di form user nanti, mana ada berat dan juga gambarnya itu harus ada PNG, JPG ini. Selain ini tidak bisa, lalu maksimal ukurannya dan juga image requirement-nya, lalu juga mengembalikan waktunya. Nanti ini berfungsi untuk transaksi yang digunakan untuk yang transaksi user dalam penukaran, lalu mengembalikan
memindahkan gambar tadi ke database lokal ya, bukan database MySQL. Setelah itu tinggal function untuk mengisi ke database jelantah. Ya, ini jika ada note atau catatan, jika tidak hanya memasukkan ini saja. Nah, itu saja. Dan jika berhasil akan memberikan pesan sukses dan penukaran berhasil. Selanjutnya pada penukaran sembako. Penukaran sembako ini terdapat beberapa function juga. Seperti biasa indeks ini mengembalikan ini membaca database yang ada di sembako ya, di groceries database di MySQL, di MyIPS, MyAdmin untuk diteruskan ke dalam sembako, tanggal sembako, view sembako. Lalu ini fungsi create dengan mengambil inputan variabel ID dari sampahnya nanti, sampah sembako, mengambil ya grocernya dengan ID-nya kita taruh di penukaran sembako nanti. Kita kembali ke situ. Lalu ini function store ini berfungsi untuk berfungsi untuk menaruh ke database gitu transaksi. Jadi di sini ada variable package, di mana variable package itu mengambil database, ID database pertama, lalu ada function database user, kita ambil nilai poinnya user itu, kita validasi, lalu dalam transaksinya kita membutuhkan mengambil kolom user ID, groceries ID, quantity, jumlah dari sembakonya, total poin yang ada di milik user, dan juga catatan. Lalu setelah itu kita akan mengupdate data yang ada pada user, tag user, update juga pada data table dari groceries transaction, user ID yang baru tadi, groceries ID sama quantity total arrow, masukkannya ini. Dan sudah, jika berhasil mengumpulkan nilai berhasil, jika gagal akan memberikan pesan gagal. Maksudnya fungsi search ini untuk mencari sembako yang tersedia di halaman dengan mengetiknya gitu, keywordnya ini. Selanjutnya registrasi sudah sembako controller. Beberapa function juga banyak. Kita mengajar indeks di sini seperti biasa mengembalikan nilai, mengembalikan ke bagian view sembako, create untuk mengembalikan tambah sembako. Ini sembako ini digunakan untuk admin ya, untuk kamar admin, dashboard admin. Ini di store ini berfungsi untuk menambahkan data dengan inputan request itu, package name namanya, jumlah arrow point yang dibutuhkan untuk harganya, harga sembakonya, gambarnya, dan juga deskripsi. Lalu juga kita memberikan waktu juga dalam waktu dari prosesnya, kita menyimpannya dalam database lokal. Lalu baru kita membuatnya di dalam database groceries cache name ini tadi yang kita identifikasi arrow point yang ada di sini tadi, yang ini inputannya kita taruh di database. Setelah itu, setelah selesai, kita kasih pesan ini untuk proses editingnya.
mengabaikan pada halaman update sembako dengan membawa ya ini variabel groceries yang ada di groceries database ID dari groceries function update menerima inputan request dan ID. Sini digunakan untuk mengupdate data yang groceries, misalkan untuk mengupdate hero point-nya, harganya atau deskripsinya. Inilah tempatnya. Saya berhasil melakukan terdapat pesan jika Nanis yang terakhirnya adalah function delete untuk menghapus sembako, ya produk sembako. Seperti biasa, kalau berhasil akan memberikan notifikasi atau pesan berhasil. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi ini digunakan untuk digunakan user untuk menukarkan ya ini buat untuk sini nanti mengembalikan bagiannya ke halaman transaksi dan membawa variabel total jelantah dengan number yang didapatkan dari tabel jelantah. Function edit juga begitu. Ini ada function update. Sorry, ini nih buat digunakan untuk admin untuk mengkonfigurasi status transaksi untuk user. Tepatnya begitu. Sini. Di situ admin bisa memberikan berhasil dan penjemputan dan juga apa yang terakhir itu tuh belum diverifikasi. Jadi kalau berhasil akan memberikan pesan seperti ini dan penjemputan seperti ini. Setelah selesai nanti akan memberikan pesan ini kepada adminnya, kali ini pada usernya. Seperti itu. Yang berikutnya itu ada function delete untuk menghapus proses transaksi atau transaksi. Untuk transaksi sembako, sebenarnya fungsinya sama persis sama kayak sampah tadi, sama kayak jelantah tadi, isinya sama, kami mengganti misalnya pada ini tampilan entity kita kembalikan ke nilai transaksi sembako dan juga halamannya kita kembalikan ke halaman transaksi sembako. Ya, untuk database-nya tentunya kita mengambilnya ke database ini, bukan database jelantah ya. Seperti itu. Ini untuk function update, ambil request ID dengan dapat transaction dapatkan dari database transaction ID-nya. Untuk proses berhasil dan berjalanannya, dan masing-masing akan memberikan pesan juga. Terakhir ada function delete untuk menghapus satu transaksi ya di sembahnya itu. Sudah digunakan atau banyak untuk transaksinya. Oke, akhirnya tuh ada dashboard dari user. Jadi ada beberapa function. Ada index. Ini ada membuat dua variabel yang pertama user dari user, tabel user. Variabel dua total jelantah dari database atau tabel jelantah. Sini mengambil nilai ID usernya dan juga nilai user ID dalam jelantahnya. Sort by order by ID. Lalu mengembalikannya ke halaman dashboard milik user dan masukkan dengan ini inputan ya yang digunakan nanti pada halaman dashboard. Itu membutuhkan
nilai ini yang akan dikirim ke halaman view dashboard. Lalu ini profile ini digunakan untuk mengganti ini untuk menampilkan ini yang untuk mengganti dan ini untuk mengupdate dan mengembalikan. Ya, ini untuk digunakan untuk inputan dari user untuk kita dapat bukan ini untuk proses update-nya yang ada diupdate di tabel user dengan ID dari user yang sedang update itu. Dan adalah function detail untuk mengetahui detail dari penukaran selantan. ID selantannya kita pakai, kita kembalikan ya nilai total di selantannya gitu. Nanti kembalikan ke halaman detail penukaran dari selantannya. Nanti ada function status yang digunakan untuk melihat status dari proses yang diupdate admin yang ada di sini ya, yang tadi ada berhasil dan juga berhasil belum diverifikasi sama dalam pengiriman. Status ini dapat dari ini proses transaksi nanti dapat tadi pada transaction sembako mengambil nilai user ID seperti itu. Ada function update untuk mengupdate status kita apakah misalnya itu sudah berhasil gitu diterima atau belum dengan hanya membutuhkan nilai satu variabel itu sukses status. Kalau setelah selesai kita akan memberikan pesan misalnya sudah diterima seperti ini. Selanjutnya setelah controller ada middleware. Middleware ini berfungsi untuk masalah autentifikasi ya dari sebuah web itu. Ini standar dari Laravel-nya, ini juga. Nah ini autentikasi ya, untuk mengecek apakah akun yang digunakan user itu adalah admin atau bukan. Sini. Jika iya, itu akan lanjut ke request selanjutnya. Meneruskan ke request selanjutnya. Ini untuk user. Ya, ini is false. Tadi ini is true. Ini standar dari Laravel. Ini juga ya juga semua standar. Artinya pada models atau yang tekan ini untuk berinteraksi dengan database yang ada di MyPSP. Ini ada 4 yang digunakan sebenarnya untuk berinteraksi. Sebenarnya di dalam database itu ada beberapa, tapi karena webnya masih sempat ini tidak cukup. Bisa groceries ini ada beberapa kolom kolom ya, ID, package name, arrow point, image groceries, dan juga description pada database groceries. Di mana groceries ini memiliki hash many relationship-nya kepada groceries transaction. Ini di mana satu sembako itu memiliki banyak sekali transaksi. Kalau ini adalah transaksi dari sembako itu adalah belong to the grocery class dengan groceries ID sebagai foreign key-nya dari groceries. Ini berisi tabelnya database-nya berisi seperti ini. Beberapa itu ID, user ID, groceries ID, quantity, total arrow point, status dan invoice number. Selanjutnya adalah jelantah. Hanya mengubah
yaitu tergolong dari user ya. User ini juga masuk dari admin sebenarnya. Tuh, di sini ada jelantah tuh ada beberapa juga, ada ID, user ID, gerak jelantah, alamat, gambar jelantah, not status untuk melihat status transaksi, dan juga pickup number. Pickup number ini tuh berasal dari controller dia. Ini di daftar acak nomornya. Pasien users, karena jelantah ini belum tuh tabel user ya. Jadi untuk usersnya yang memiliki relatif yang sebanyak total jelantah ya, karena satu user bisa saja memiliki banyak jelantah itu, sama juga ke transaksinya. Kalau untuk password ini kasih nomor token untuk sebuah token autentikasi yang ada di middleware. Kita juga datang waktu sebagai tindakan untuk pengiriman transaksi, Nah, di situ kita masuk ke halaman. Sepertinya kita perlu untuk config. Oke, database yang tadi folder migration. Ini adalah kode yang digunakan untuk membuat database ya. Pada lokal menunya, pada yang ada di environment menunya. Yang pertama ini adalah user. Sini kita membuat satu tabel nama user. Terdapat beberapa kolom ya atau isian sini banyak sekali. Ada ID, tentu saja ID ya, nama, email harus unik. Kalau sama nanti akan memberikan pesan kepada usernya. Nomor HP, alamat, password code, point, email verified, password, dan juga apakah yang menggunakan. Ada beberapa yang digunakan yang akan diisi oleh usernya ketika registrasi, dan ada juga yang diisi itu pada saat sudah masuk ya, sudah melakukan transaksi dan lain-lain. Misalnya point ini kita beri nilai default untuk semua user nilai 0. Lalu kalau mereka bertransaksi gitu, transaksi jelantah, baru bisa diakses gitu. Kalau ini function standar, jika sudah ada kita menginterrupt user yang itu, tabel user yang lama. Lalu selanjutnya ada tabel untuk reset password. Tabel simpel ini untuk reset password hanya membutuhkan email token nama ya, ini waktu saja timestamp yang akan digunakan pada view atau di password yang dia sini yang jelaskan teman-teman itu tadi. Selanjutnya ada tabel untuk antrian ini digunakan untuk tampilan pada status yang ada pada user. Ini nggak perlu. Selanjutnya ini adalah tabel groceries atau sembako, berisi beberapa kolom. Ada ID, nama dari sembako, oil point sebagai harga dari sembako, gambar sembako, dan juga deskripsinya dengan panjangnya 550 karakter string, juga timestamp. Nah, ini function drop ya, apabila sudah ada seriesnya, aplikasi yang sudah tersedia bakal ke overwritten, bakal keganti seperti itu. Selanjutnya ada ya, ini tabel dari total jelantah ya. Ini tabel ini akan untuk tempat transaksi dari jelantah dari user yang transaksi gitu ya, berhasil akan ke sini. Tentu saja ini
mengambil nilai user ID dari foreign key tadi ini, foreign key tadi user ID, foreign key dari user ID dari tabel user, lalu berat jelantah, gambar jelantah, status yang defaultnya itu belum diverifikasi, yang nantinya akan diganti berhasil dan juga dalam perjalanan oleh admin melalui controller tadi ya fungsinya, sama pickup number yang dijerat secara yang default adalah nilainya. Lalu ada function seperti biasa, function drop jika tab itu sudah ada, tabel yang sudah ada itu bakal di overwrite. Dan terakhir itu ada database untuk transaksi sembako. Hampir sama seperti ya, ketemunya bersama semua sih. Ini membuat function untuk membuat database-nya dengan nama function. Berisi beberapa kolom seperti ID, user ID yang foreign key dari tabel user, groceries ID yang foreign key dari tabel groceries, quantity jumlahnya, total aero point yang ada di groceries-nya, catatan, status, dan juga invoice number. Seperti itu. Ini juga tentunya ada tambahan drop function untuk drop tabel jika ada. Terakhir ada database seeder. Ini seeder digunakan untuk mengisi data yang ada database secara untuk sheet aja gitu, yang tamanya aja gitu. Biasanya digunakan untuk mengisi saja ya, untuk mengetes jalannya aplikasi itu. Tapi kami menggunakannya untuk membuat akun admin. Nah, kita bisa menambahnya lagi di sini untuk beberapa admin. Oke, lanjut lagi, sorry. Ada acara flip layar. Lanjutnya tadi sampai di seeder ya. Digunakan untuk mengisi data yang akan digunakan untuk mengetes aplikasi, misalnya ya seeder itu. Kita gunakan untuk mengisi admin ya. Ini kita taruh insight-nya ada true. Kita buat untuk bikin akun adminnya dengan isian namanya admin, emailnya ini, nomor HP, address ini, dengan passwordnya 1345. Kita pakai fitur hash agar download tapi sudah bisa dilihat itu nilainya apa gitu. Oke. Ada view tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya mungkin akan menambahkan beberapa lagi di environment-nya. Untuk environment seperti ini, kami memakai database namanya ini, lalu perlu yang harus diberitahu sebenarnya tidak ada. Saya mungkin jelaskan ke komposer JSON-nya. Sini kami memakai PHP 8 ya, yaitu Laravel 10. Ini Laravel 10 framework-nya dengan PHP 8. Memakai Laravel Bridge juga. Dan juga build untuk media layout-nya. Sisanya sih standar ya dari Laravel sendiri. Seperti itu. Apakah yang harus bahas lagi? Ini adalah unit test, tapi kami tak membuatnya, kami tidak memakainya. Lalu ini git ignore yang jadi standar info dari Laravel, biasanya sudah ada sendiri. Kita meng-git ignore environment tentunya, plat modul, beberapa ini juga dokter komposer. Kita memakai git ignore karena kita memakai git untuk tahap development kita agar bisa bekerja secara untuk mempermudahkan dalam development itu.
Oke, mungkin saya bisa memberikan tampil mungkin saya bisa menampilkan database di MyPSP admin-nya. Saya akan menyalakan saya akan menyalakan LAN saya dulu, server saya. Oke. Aduh, cerah banget ya. Oke lah, nggak apa. Masuk ke database web Aero di sini. Ya, database yang dapat dari migration tadi ya, voter migration. Ini adalah database yang sudah kita buat. Ini dibuat oleh admin ya. Groceries ini tempatnya groceries. Ini ada beberapa ID package name jika dia di situ sama. Ya tadi ya. Groceries ini ya. Ya, ID, package name, Aero point, image groceries sama description. Jika kita lihat itu sama. Package name, Aero point, image groceries, description. Dan ini adalah timestamp-nya untuk proses create dan update. Kalau ada groceries transaction, ya ada beberapa juga di sini. Ini dibuat dari kode migration tadi di sini ya. Belum berhasil rekamannya, oke. Ini ya di sini. Ini. Lalu ada password reset tadi untuk user yang ingin mengganti passwordnya gitu. Sayangnya tidak ada di sini datanya karena memang belum ada yang mengganti data password. Lalu ada total jelantah yang dimiliki oleh transaction gitu. Misalkan ini ada berapa user yang sudah melakukan transaction dengan beratnya berapa ini, satuannya liter, btw, statusnya, pickup numbernya yang generate secara acak gitu, generate grade dan update grade. Dan juga tabel terakhir adalah tabel user. Di sini ada 2 usernya, admin yang kita buat dari seeder tadi, dan juga ini user. Ya, ada kolom dan ID, nama, email, nomor HP, alamat, Aero point, password, is admin atau bukan, dan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ya. Ya, mungkin itu bisa saya sampaikan. Oke, mungkin itu telah yang bisa kami sampaikan ya. Saya mewakilkan dari tim kami, anggota kami. Saya ucapkan terima kasih karena sudah melihat presentasi kami yang ya ini kurang-kurang ini. Terima kasih atas semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.